Oke, baiklah pemirsa, ada sebuah informasi terbaru yang baru saja kami terima di redaksi kami. Gue ngumpet sampai jam 12 malam baru balik ke hotel. Kenapa takut? Ya kamu diambil. Oh. Makan mie instan. Mie instan Indonesia tuh di luar negeri aja paling hits. Apaan sih? Aduh, Ada apaan? Bella nanti pingin jadi apa nanti selanjutnya? Aku sih Kan masih kuliah kan? iya, masih kuliah. Kamu kuliah di mana? Aku di Persada Indonesia IAI. Jurusan apa? Broadcasting. Mah broadcasting? Sama aku juga dulu. Oh iya. Aku kuliah sosport, kuliah broadcast juga, ambil 2. Nah dari situ akhirnya bisa diterima di stasiun TV. Gitu. Tapi lu cantik loh, lu good looking. Benar nggak lihat di kamera? Good looking. Kalau dia good apa? Good rekening. Apa presenter? News presenter. Iya, banyak banget. Itu bagus banget. Loh, Pak Jeremy? Dia tadi di sini ternyata. Oh iya, mampir dulu di kantin karena ada yang cantik bening di sini kan, mampir boleh kan? Boleh dong. Biasa kan mau cari gosip. Misalnya mahasiswa ada pacaran sama dosen di kantin nggak? Banyak. Oh banyak. Yang penting jangan open BO di kantin ya. Oh, banyak open BO. Anak kampus rata-rata sekarang open BO. Ya kan, 3,5 juta gitu. Iya lumayan. Buat bayar kos-kosan, bayar apartemen. Iya, demi kebutuhan. Betul, ya kan? buat live musik kalau malam. Iya. Biasa, gitu. Ini siapa ya? Ini dosen jurnalistik. Saya pingin ngelamar jadi dosen di sini, boleh kan? Aduh, tapi kan kampus kita dosennya udah ada. Udah banyak, udah full juga sih. Tapi kayaknya ada dosen yang mau keluar sih. Betul. Oh, gitu. Mungkin ada slotnya Bu yang bisa dia masuk. Ya, tapi kita harus tanya-tanya dulu. Oh, ada fit and Ya, proper biasa test-nya. fit and proper test seperti Iya. anggota dewan. Betul, karena di sini jangan salah. Di Oh, sini iya? itu kita punya mahasiswa dan mahasiswa itu beda dari kampus-kampus yang lain. Oh iya? Betul. Iya. Bedanya di mana? Parah banget. Parahnya gimana? Coba jelaskan. Mahasiswa-mahasiswa yang kita ada di KKN itu, mahasiswa-mahasiswa yang punya konflik. Iya. Ya, konflik internal eksternal itu yang kita kupas habis. Iya. begitu. Dan yang nomor 1 adalah kejujuran. Iya. Nah, itu dia. Honestly is everything. Kejujuran adalah segalanya. Jujur. Enggak deh, enggak jadi. Daripada kita ngobrol sini, mendingan kita langsung ke kelasnya. Ya udah, ayolah. Langsung ke kelas. Iya. Oke, Oke let's deh. go. Kita Oke. tanya-tanya. Makasih ya sayang ya. Masuk. Sini masuk. Iya, Bu. Nah, ini dia. Pelan-pelan dong masuknya, buru-buru amat. Ya ini udah lama kita nggak masuk ke kampus karena Iya. banyak banget masalah yang harus dihadapi. Betul. Ya hidup kalau nggak ada masalah ya gimana, nggak seru. Nah, karena kita Merayakan Merayakan Natal, lihat dong ini topi Santa udah nemplok di sini. Betul, karena Wah. kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pasti. Semua agama ada di sini ya. NKRI. Jadi kita juga harus menghormati yang namanya perayaan Natal. Iya. Betul sekali. Jadi kita mau mengucapkan Selamat Natal untuk bagi yang merayakan. Yang merayakan Merry Christmas Merry to all Christmas. of you. All of you. ya, semoga damai Natal selalu menyertai kita. Amin. Tapi Bu, saya juga suka loh kalau vibe-nya Natal itu di rumah Iya. tuh, walaupun saya non muslim. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan mau Natalan. Gak apa-apa. Jangan dikat ya. Jangan nggak dong. apa-apa. Alah, semua apa-apa dikat jadinya nggak seru. Mas saya nonton kalau itu mah. Ya kan, itu namanya juga keceplosan. Dan gue seneng vibe-nya tuh dari kecil itu biasanya tuh kartun-kartunnya tuh yang di TV tuh selalu enak buat ditonton. Wah, apalagi ke mall ya. Ya, udah bagi rame, anak ya, siasat dekornya Natalnya. udah keren ya. Iya. Gue seneng temen-temen gue rata-rata di Tapi gue lebih seru Natal di kampung, di sini kurang gitu berasa. Masa? Kalau di Kenapa? kampung vibes-nya berasa banget gitu loh. Di kampung Kamu mana? di mana, Oma? Aku kan di Atambua di border Indonesia dengan Timor Leste. Karena kan mayoritas di sana agamanya Katolik, Katolik, Kristen kan. betul. Iya. Nah, Oma ngapain di sini? Iya, aku kan diundang kata menjadi dosen mengelamar di sini. Oh, ini salah satu calon dosen jurnalistik yang ingin melamar di kampus kita. Oh,
mau jadi dosen bagian apa? Jurnalistik. Bukan seksologi. Jurnalistik. Jurnalistik. Emang masih bisa bawain acara? Bukan masalah bawa cara, saya mendidik dari kampus ke kampus, kan sering diundang ke berbagai kampus untuk jadi pembicara. Jadi anak-anak sekarang tuh jangan jadi jurnalis yang instan, yang copy paste gitu doang. Siapa? Ya kan sekarang tuh berita dari ini kami mendapatkan visual dari warga masyarakat bla 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 bla, warga plus 62 langsung ditayangin. Iya siapa? Ya, lihat aja di TV banyak. Nggak mau, sebutin. Nggak bisa. Disebutkan. Sebutin siapa? Lihat aja sekarang berita tuh lebih banyak kan dari citizen journalism. Jadi Sumbernya sumbernya dari masyarakat dari gitu. masyarakat. Kan hampir semua orang punya handphone gitu. Jadi bisa ambil gambar di lokasi. Kalau tunggu wartawan kelamaan belum nyampe, acaranya udah bubar. Iya. Nah, tapi si Oma ini setelah lepas jadi jurnalis, dia jadi be yourself. Yes. Iya Kita lihat kan? ciri khas yang dipakai itu pakai rantai kayak kongguan ya. Atau regal. Iya. Oke, Diki, ini ada data calon dosen KKN ya. Memang kita harus punya dosen. Kok KKN boleh? Hah? Bukannya udah diberantas Salah KKN? ini dia. Ini Kamu baru beda. datang ke Kasih tempat tahu ini. dulu KKN itu apa. Kampus Di sini kan Kaniki. Oh, kampus Kaniki. Iya, ada di Kira Nexera. kolusi nepotisme nggak boleh di negara ini. Ini ada data calon dosen ya. Oke. Nama Yeremias Cornelis Teti. Yes. Apa itu artinya? Kok berat sekali namanya? Nama itu Yeremias ya artinya appointed by God. Jeremy itu appointed by God, yang dipilih Tuhan, yang nggak dipilih Tuhan by. Tetinya itu apa? Teti marga, family name. Family name. Oke. Nama panggung Jeremy Teti, tempat tanggal lahir Atambua, Nusa Tenggara Timur, 31 Maret 1968. Beda sama aku ya, aku 86. Dia Kamu 88. Wow, 88 ya, beda 2 tahun ya. 68, 69. Berarti umur udah berapa, Oma? 9, salah. Umur berapa? Ya 55 menjelang 56. Oh, Masih kira-kira oke, mau kan? sampai berapa? Oh, sampai ya kita umur kan mati, rezeki dan jodoh semua kan di tangan Tuhan. Enggak juga. Oh, mau mati duluan. Ya tergantung kita, kalau nyarapnya di pinggir rel meninggal. Iya. Sampok. Betul. Iya. Umur Tuhan yang tahu. Betul, Ya. betul. Ada Kita rencana? bersyukur kita bisa tua. Iya, Belum iya. tentu lu bisa tua. Betul. Oh saya? Ya iyalah. Lu umur berapa? 30-an kan? Belum tentu bisa sampai 40. Kalau gue udah lewat 50-an. Tenang kan hidup gue. Harus bangga. Anda harus bangga. Anda bisa Katanya tua. milik tua, lu tadi. Bangga bisa menjadi tua. Yang muda belum tentu bisa menjadi tua. Paham Setuju. Anda? Paham semua. Iya, setuju. Yang tua pernah jadi muda. Jadi pernah jogging di mana-mana. Itu Buka keteknya sana. gitu sih. Ntar bekas cupangan di ketek. Oma, ini kan Yes. sudah umur sudah hampir mendekati 60 tahun. Iya, oke. Kenapa masih tetap ingin sendiri? Oh, masalah. Kan Hidup bertanya. sendiri lebih nyaman. Saya tahu diri saya. Saya kayaknya kalau berdua kayaknya ribet, pasti berantem terus. Enakan hidup sendiri. Gue gak perlu menjaga hati orang lain, gak perlu menjaga mulut orang lain. Hidup sendiri daripada udah terkawin, ntar digelar semua dosa-dosa gue. Enakan sendiri. nyaman dengan Jadi kesendirian. tidak menyakiti orang lain. Jadi Anda mau disakitin orang lain. Ya, Kan gak mau enggak. kan yang keempat kali. Iya, iya. iya. Enggak, kalau aku yang terdaftar di negara Cuma satu. satu. Iya. Yang dua Cuma catatannya satu. di mana? KUA. Cuma satu kalau aku di negara. Oh, gitu. Di mata Iya, negara. Di mata negara, satu aja. Oh, yang 3 sisanya terdaftar di hati saja. Oh, yang dua daftar di hati. Itu di telapak kaki. Kaki dong. Oh, jadi Oma memilih untuk free child dan sendiri aja. Ya, betul. Nggak mau angkat anak gitu? Iya berat. Oh, ya anak tuyul kayak atau anak apa? anak ponda. Enggak. Sama sekali aku nggak punya mau? ponakan. Jadi aku punya anak baptis gitu loh. Anak dari adikku persis dan dia juga famnya Teti. Sekarang lagi di program dan dia untuk dipersiapkan untuk menjadi pemain bulu tangkis nasional. Umur sekarang kelas 4 SD, sekarang sudah masuk di Platnas. Wih, dari luar PB deh biasa. ya. Betul, udah masuk ke Hebat. Platnas. PB mana Jakarta? Di salah satu produksi rokok tertentu. Oh, iya. Oke. Kita di sini juga bisa masuk rokok kok ya. Bisa, boleh. bisa. Apapun itu Rokok kalau yang masuk ke sini boleh. Pelicin boleh, pelicin. Iya, boleh. Zodiak apa yang paling Oma suka? Ya Oma kan Aries dong.
Oh, masuk Aries. Iya Aku kan? pernah pacaran sama Aries. Kenapa dia? Keras Wah, kepala. Keras kepala banget. Oh, keras kepala ya? Parah. Oh, tambang ya, tambang. Parah. Parko. Aries tapi kalau cintanya kan Tapi kalau cinta, cinta betul, banget. cinta mati. Cinta banget. Kalau udah cinta udah bucin. Oh, gitu ya, tapi Aries sekarang ya? nggak, harus pakai logika. Tapi sekarang aku Agustus. Ih, yang mana lagi? Yang mana lagi? Ini lagi kasmaran Ibu Muriati nih. Lagi berbinar-binar kan mukanya sama saya nih. Waduh, hebat. Saudara 6, anak ketiga. Yes. Yang paling lenje pasti Oma doang. Enggak. Maksudnya? Ya lenje maksudnya hiperaktif. Iya. Hiperaktif. Centil. Enggak juga, gue mah tergantung panggung kok. Itu kalau panggung gue harus serius, gue harus pakai jas. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Jeremy Teti. Bagaimana kabar Anda? Kita mulai dengan berita pertama yang akan disampaikan rekan saya, Nikita Mirzani yang saat ini berada di Cikampek. Silakan Niki. Iya. Nih Oma, aku mau tanya Oma. Oma kan dulu viral banget ya sebagai jurnalis pembawa berita ya kan yang cukup serius. Kenapa Oma tiba-tiba memutuskan untuk stop padahal waktu itu karirnya lagi bagus-bagusnya? Begini, Anda sebagai kameramen mau terus pegang tripod terus, pikul tripod terus sampai kakek-kakek. Enggak kan? Harus ada batu loncatan dalam hidup Anda. Oke. Itu. Jadi saya merasa karir saya sudah ada di puncak pas ya. Dingin dong Ngapain lagi? tahun. Dingin. Makanya butuh kehangatan di situ kan. And then ya udah harus saatnya di situ kita harus loncat. Harus ada loncatan dalam hidup ini, loncatan dalam karir. Kayak Niki kan udah, suami bule kan udah bule biasa kan, kembali ke lokal kan, gimana rasanya lokal gitu loh. Endul. Local pride dia sekarang local pride. Oh, Local pride. Local pride aja. Komando. Udah ketahuan kalau ada komando jelas. Dia sendiri. Oh kodenya gitu. Iya. Oh berseragam ya. Apa kok. Terus Oma lanjut. Apalagi tadi? Ya tadi loncatan dalam hidup. Iya. Betul. Iya dan juga Pilihan ya ketika di atas. kesempatan tuh ada, momen tuh ada Niki. Kita ada kesempatan dalam hidup, ambil. Kayak Niki ada kesempatan main Amerika, ya ambil lah. So what? Kan mainnya di Amerika kan bukan di Indonesia. Terserah video itu mau beredar di mana, itu urusan distributor. Kalau ambil sama Vivid Production kan bayarannya cocok marucok kan. Oma nggak kepikiran Apa tuh? Vivid Production. Enggak, udah tua, gue penonton aja. Kan banyak sekarang film pakai orang tua. Oh Iya. gitu ya? Enggak deh, aku. Tapi yang laki sama kuda mau nggak? Iya, sama bebek aja banyak sekarang, sama ular. Ih, gue dikirim-kirim kayak gituan. Lagi mau Jangan mancing ya. Serius nih. Tapi Oma ada rasa Iya. penyesalan nggak dalam diri Oma kayak, aduh harusnya kalau misalkan masih jadi jurnalis, membawa acara berita gitu kan, kayaknya hidup nggak jadi kayak begini deh gitu. Enggak. Jangan menyesal dengan keputusan Anda. Karena saya sudah mengambil keputusan ini karena sudah berpikir, ya gimana, saya pernah bekerja hanya 15 detik, dibayar setara gaji saya 3 tahun. Anda pernah dapat sebuah produk hanya 15 detik, tapi total, ih gila ini gaji gue 3 tahun nih. Sebagai produser loh itu. Gitu, jadi ya udah nikmatin aja lah, rezeki dari Tuhan udah atur. Iya, betul ya Niki ya. Iya, tidak Oke. menyesali segala keputusan yang diambil pastinya. Enggak, gitu, aku kan. tidak menyesal. Tapi ya aku bangga karena passionku memang dari kecil pengen jadi seorang news presenter, pengen tampil di televisi dan itu sudah Tercapai terjawab. ya. Dari tahun 93 aku udah jadi presenter. Sampai tahun berapa itu Oma? 2013. Oh lumayan ya Oma ya. 20 tahun. Iya. Lumayan lama juga ya. 20 tahun. Oke, Instagram Teti Jeremy 50,5K belum centang biru. Memang Instagram nggak tahu kalau Jeremy Teti ini adalah news legend. Katanya mesti berbayar ya. Sekarang bayar. Oh gitu ya. Dulu daftar biasa. Dulu daftar Kan biasa. news anchor terkenal ada di apa namanya berita-berita online kok nggak centang-centang biru? Enggak tahu deh. Kalau Jeremy Teti kok centang merah aja deh. Dia udah top of Iya, mind ya. top Top of mind iya. Jeremy Teti itu jurnalis yang Ya nggak tahu, bukan adminnya soalnya. Kenapa nggak beli aja? Ngapain sih beli? Nggak usah ya. Iya, nggak usah, kan orang juga udah kenal gue kok. Iya bener juga. Oh. the best. Iya. Benar. Nah, Sombong ya? Maaf, gak aku berbicara fakta. tapi semua orang tahu loh Jeremy Teti. Nggak ada Iya, yang nggak ada yang nggak tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Kayaknya news anchor yang paling terkenal Jeremy Teti. Oh begitu ya? Iya. Terima kasih. Ini Oma termasuk pinter loh. Dia pendidikan terakhir S1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik di Kartika Bangsa. Iya di Yogyakarta.
Aku lulus tahun 92. Dulu pernah kuliah awalnya di Timur Leste sana. Oh, iya? Terus gue bilang, aduh kalau gue di sini terus gue mau jadi apa gitu ya. Akhirnya gue transfer pindah ke Jogja. Oh, di Jogja tambah parah. Jangan buka itu masa lalu, Bu. Seberapa nakal Oma di kampus waktu itu? Enggak, aku nggak di kampus baik-baik aja dong. Tidak terlalu begitu menonjol. Yang penting gue punya prestasi lah. Jati gitu. diri Oma yang kayak gini Oma rasakan sejak kapan? Ih, dari orok kali. Udah dari Udah brojol, udah belok kiri, belok kanan kayak ular gitu. Langsung matok. Oh. Ketika di Jogja ketemulah sama Bukan di Jogja. Di mana? Masa kecil udah kali. Oh, di masa kecil Oma pernah mengalami pembulian nggak? Pembulian? Bully verbal oke lah pernah, biasa lah. Oh, yang lain-lain? Fisik? Kekerasan seksual dari kecil. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh kamu. Iya pernah. Diapain Oma? Diapain Oma dari kecil? Ini dia. Aduh keceplosan gue. Langsung. Sensor ya mulut gue dikasih mawar merah gitu. Jadi pembulian itu sebetulnya udah ada dari tahun-tahun lalu ya? Iya. Bukan pembulian, kayaknya suka sih. Pertama sih enggak lah. Iya kan semua kan ini bicara selangkangan kan? Iya. Gue udah tahu kalau Nikita Mirzani kalau bicara selangkangan kan master Indonesia. Siapa yang melawan Jadi dari Indonesia kecil udah Raya ada ini? defense ya. Defense sudah nggak ada, jadi udah langsung aja gitu kalau ada yang mau. Enggak, pertama kan nolak dulu. Tidak beruntung, nolak. Begini, Oh gitu. Iya kan. Ya gimana, masih baru kan. Kayak gue kan masih polos, masih Jadi orang terdekat. Dari orang terdekat. Yes. Orang terdekat itu adalah yang sangat berisiko menurut saya sih. Iya, Kita nggak tahu ada apa di hatinya dia kan. Dia dekat-dekat gitu dengan kita ada maunya kayak gitu. Lah kita nggak tahu nama juga kita masih baru ya, bukan masih ranum ya. Bukan ranum lagi. Pada akhirnya sampai nyaman kayak begini. Ya karena keseringan kali jadi nyaman ya. Habis enak. Padahal kalau kita lihat ya dari fotonya ini laki banget. Ini tuh wibawanya dapet. Itu apalagi, fotonya aku ingat jam 2 malam ada seorang wartawan datang wawancara aku di kantor di lantai 8 saat 9 di kawasan Senayan itu, nggak ada yang tahu, datang wawancara dan gue habis tanya gaji waktu itu gimana sih kerja sampai malam tiap hari, gajinya berapa sih kayak gini-gini. Gue nangis, gue bilang aduh kalau mau gaji kan sakitnya gimana, sakit hati gitu loh. Kita tanya gaji aja suruh keluar gimana. Nah itu gue nangis. Memang kalau boleh tahu Oma, dulu gaji Oma pertama kali jadi news anchor tuh berapa? Enggak, aku kan pertama nggak langsung jadi news anchor dulu. Aku jadi penyiar announcer continuity. Announcer continuity tahun 94 di Surabaya. Tapi aku lolos audisi 600-an orang, gue lolos sendiri. Iya berapa? Masih inget nggak waktu itu bayaran pertama? Sebulan 300.000 loh. Sebulan. Sampai akhirnya masuk ke TV berapa? Itu udah masuk TV. Itu udah masuk TV. Dia 300.000 sebulan. Terus 3 bulan kan masa percobaan 3 bulan. Terus naik 50.000 tahun ya 94 bulan Mei. Aku ingat deh. Setelah 3 bulan kemudian tambah 50.000. 50.000. Iya. Fee paling besar Oma, paling besar pas jadi news anchor. Kisaran terakhir. Berapa ya? 10 apa 11 juta. Jangan dulu itu 10 sampai 11 itu gede Oma. Ya masalahnya besar bagi siapa? Masa anak didik gue, lu ya, gue rekrut lu di kampus, datang gue didik lu dari nothing jadi something. Lu gaji lu lebih besar dari gue. Oh, gue juga. Emang kelapa deh. Begitu. Coba Niki jadi gue ya. Gue diambil di mana, di kampus mana gitu. Datang dididik dari nothing jadi something. Oh, begini mentor Bu, tampil kayak gini-gini. Gue tanya, gue lihat, kok gajinya kok sama gue kok tinggian dia? Kan sakit hati gue sebagai mentor, sebagai pendidik, sebagai rekrutmen. Marah Siapa itu? Iya, Siapa itu? Ya adalah anak konda. Tapi di tahun itu news anchor Oma 10 sampai 11 juta. Tapi kerja gue banyak. Bukan news anchor doang. Gue sebagai koordinator presenter, all talent, gue bagian rekrutmen,
Gue sebagai produser program, and gue sebagai koordinator makeup artist, gue koordinator wardrobe. Gue pergi pinjam baju keliling-keliling dari mall ke mall, dari butik ke butik. Kalau benang ketarek, suruh potong gaji. Berat banget. Pernah ada nodel saus, noda pejong, gue suruh ganti rugi. Sampai benerin plafon juga katanya kamu. Kalau bisa naik plafon, naik plafon. Serius nih, kerja tuh ada 5 apa 6 pekerjaan gitu loh. Habis radiator apa semuanya. Terus giliran tanya gaji. Ya lu kalau nggak senang kalau mau kerja mau mutung-mutung kamu keluar aja. Udah antrian udah panjang sampai Depok. Sakit lah ti bunda gitu kan digituin. Gue sendiri teman gue ada satu dokter juga, udah digituin, lu sakit, di sampai stres, tensi darah naik sampai 180 tengah malam. Lah gue bingung, lu anak lu kan kuliah, anak lu 2 orang kuliah, lu tenang dulu. Apa yang menenangkin dia? Ibu Ririn lakukan ketika pas lagi? Ya aku memberikan napas buatan. Berat juga ya Oma ya. Orang hanya melihat kita kan tampilannya di layar aja. Job desk-nya sebanyak itu ternyata ya. Job desk-nya banyak, betul sekali. Betul banget ya Allah. Iya. Iya namanya juga satu untuk rame-rame. Tapi sekarang menurut Oma, jurnalis atau news anchor itu kerjanya udah enak belum daripada zaman dulu? Ya kalau zaman dulu kan belum ada handphone, belum ada internet, belum ada sosmed. Oma, Yes. fun fact-nya Jeremy Teti mengawali karir pada tahun 1994 sebagai presenter Continuity. Continuity. Continuity itu apa? Itu presenter yang bertugas untuk merangkai acara, mempresent program. Berikut ini Nikita Mirzani akan tampil bersama Diki dalam sebuah program yang berdarah-darah merah-merah semua. Kita saksikan bersama. Berikut ini tayangannya. Udah hilang. Tapi satu hari bisa muncul bisa 15 kali. Jadi dia antar program gitu loh. Yang mempresent program berikutnya. Dari sign in sampai sign off. Jadi TV baru meletek jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Tapi direkam, di taping selama seminggu. Nah gue ngurus bajunya, gue ngurus make upnya. Gue pergi ke itu Matahari Department Store di Tunjungan Plaza. Bajunya di laundry, bajunya luntur. Aduh mati gue gimana. Baju orang segitu banyak. Di laundry tiba-tiba warnanya pudar. Pihak ininya nggak mau tuh. Potong gaji lah, apalah, gue yang diomel-omelin lah. Tim futsal kantor juga kamu yang ngurusin baju-bajunya. Semua serius. Iya, astagfirullahaladzim. Capek banget kesini. Capek hati gue. Iya Oma. Siang kerja, malam ngambil borongan puing juga. Betul sekali. Nah Oma, 7 kali masuk nominasi dan 1 mendapatkan penghargaan Panasonic Global Award 2014 kategori presenter berita. Global Award. Global. Nggak bisa, presenter nggak boleh membaca salah. Iya, oke. Lupa deh. Program Panasonic Global Award. Global Award. Global tuh Pak Rahmat Gobel itu. Global Award. Panasonic tuh loh. Iya, 2014 presenter. Aku tuh udah 6 kali masuk dan 1 kali menang. Ya bangga lah bisa 6 kali masuk. Jadi nominasi juga bagus dong. Ya lu ratusan orang. Tapi pertanyaan aku, setelah mendapatkan satu penghargaan, ya naik nggak gajinya waktu itu? Kan udah resign. Kalau gua nggak resign nggak bakalan menang. Lah iyalah yang menyelenggarakan TVA. TVA ya pasti anaknya didiknya dinaikin dong, masa TV kompetitor. Nggak bisa lah. Logikanya di situ. Tapi setelah dapat penghargaan, kan gue di resign. Terus ada tiba-tiba masuk gue nama gue masuk nominasi. Ya gue menang. Iya karena gue muncul di semua station. Terus habis itu ada kerjaan nggak? Ada. Nah, honor naik nggak? Nah, honor naik nggak? Ya lumayan. Ini dibanding jadi gaji bulanan itu tiap tanggal 25 gaji. Ya segitu. Ya kerja sekali nge-MC aja kan udah gaji 2 bulan. Alhamdulillah. Iya. Nah, rating program beritanya mendapatkan 40 rating dan share. Oh iya. Itu apa? Aku harus bangga. Program Liputan Malam, sorry to say ya. Mungkin orang-orang tidak tahu. Pernah saya sebagai produser Liputan Malam dan juga presenternya, share dan rating gue tuh menembus sampai 40. Padahal kompetitor gue tuh TV sebelah. Lu tau nggak? Ayu Ting Ting sama Vega Darwanti sama itu teng. Abang Blackberry-nya bang. Ayo abang. Zaman itu ya, pada zaman itu. Kompetitornya berat waktu itu. Kayak gitu. Lah gue siaran gue tengah malam yang nonton gue siapa kuntilanak kali. Nah di situ. Tapi lumayan. Program gue tuh ratingnya tinggi. 2 digit. Banyak orang yang nonton. Tapi kenapa di Liputan 6 itu Oma memilih untuk berhenti? Tapi ya gimana ya?
Belum nggak ada respon ya sudah. Gue angkat kaki. Udah sebulan gue nggak masuk, gue berpikir dipecat kan lumayan dapat pesangon kan. Gue udah kerja 20 tahun, jadi akhirnya resign doang nggak dapat apa-apa. Jadi nggak dapat tuh? Nggak dapat apa-apa sayang. Buru-buru terima kasih. Mau ngomong apa sama SCTV? Terima kasih sudah membuat saya Tadi kelihatannya kayak ingin diluapkan emosi, kamu pas ngomong. Tapi kita harus bangga. Dari situ dulu, kita harus bangga. Iya. Ya kalau tanpa SCTV saya Jeremy Teti bukan siapa-siapa. Betul. Kita harus bangga itu dong. Gue mulai dari nol loh, gue masuk ke sana tuh dan akhirnya menjadi sekarang ini ya karena SCTV. Jadi SCTV itu adalah sebuah sekolah, sebuah station TV nomor 1 yang bisa membesarkan, mendidik anak-anak dari Sabang sampai Merauke dan jadi seperti sekarang. Merdeka. Wah. Masalah uang dana pensiun. Dana pensiun. Terima kasihnya udah. Udah 20 tahun, setidaknya kasih dong. Kalau resign biasanya nggak ada. Iya tapi kan maksudnya ya pakai hati lah 20 tahun. Hari gini pakai hati. Oma mengundurkan diri dari SCTV per 1 Juni 2013. Itu apa gara-gara masalah honor itu? Itu juga salah satunya. Tapi gue di samping itu gue dapat tempat program. Jadi ya gimana lagi, kaki gue udah di sebelah nih. Nah mentor gue kan almarhum Didi Petet, kan guru acting gue kan. Dia selalu menjadi gue jadi role model. Harus seperti Jeremy Teti yang punya karakter, ya. Lu jangan andalin tampang dan body dulu doang. Lu harus punya karakter. Jadi Anda different dengan orang lain kayak gitu. Personanya. Nah, begitu. Nah, dari situ gue belajar ambil momen dalam hidupmu. Nah, di situ gue ambil. Ya gue tiba-tiba gue kerja aja. Gue kerja malam, pagi-pagi gue siaran live di TV tetangga. Kan di luar jam kerja kan jam gue ini. Lah jadilah rame. Terus suatu saat gue di OVJ, gue kan duduk. Jadi apa nih, biografi gue dimainkan. Itu iklannya sampai 2M katanya. Satu program. Iklannya masuk gue. Kan spot pertama tuh ada 26 menit. 26 menit kali ini berarti ada berapa puluh, 40, 50-an skin spot iklan kan. Nah itu kali aja berapa banyak. Nah dari situ kebakaran lah sudah. Nah udah akhirnya udah deh, gue harus mau mengambil keputusan untuk hengkang. Tapi ngomongnya lama-lama kecil kayak ibu-ibu depan warung ya. Kayak lagi gosip, kayak lagi Ngomong apa sih Bu? Ibu ngomong apa? Ya biasa nongkrongin di warung gibah. Oma, tapi waktu Oma terkenal sebagai news anchor itu ya, banyak nggak yang sirik sama Oma? Kayak Oma didukunin. Kalau sampai kayak atau gitu enggak. Dikatain. Sirik tuh pasti ada Niki, ya. Popularitas Anda melebihi dari program. Program Anda orang kurang begitu tahu, tapi orang tahu sosok Anda. Seorang Nikita Mirzani gitu loh. Orang nggak tahu filmnya Comic 8 ya. Oke, sama syuting sama gue ya, sampai subuh ya. Oh di kota tua ya. Gue syuting sama dia sampai subuh. Iya, pernah ya syuting sama beliau ya. Waduh, filmnya box office loh. Jadi Nikita Mirzani itu jelas. Iya, track recordnya jelas, punya prestasi bukan sensasi doang. Tapi sensasi lebih tinggi sih. Kan udah selesai. Dari Januari ini udah masuk tahun ke 11 bulan. Udah 11 bulan alhamdulillah bersih dari apa. Betul, aku juga sama pingin tanya itu, kok Niki kenapa berubah sekarang? Hebat ya dia ya. Padahal ditunggu-tunggu loh, ini seru, seru. Siapa lagi yang mau dimakan sama dia? Iya. Keren loh. Tapi sekarang kok tahun ini kok ini? Kayaknya biasa tanda-tanda mau nikah, kayaknya mau dikawin. Waduh. Oma, siapa kira-kira yang Oma masih ingat yang pernah menyakiti hati Oma saat Oma masih terkenal jadi news anchor? Gak usah disebutkan nama sih. Tapi aku ngomong gaji terus bilang suruh keluar, itu sakit banget Niki. Orangnya masih hidup nggak? Masih. Tapi sakit banget. Padahal mereka bilang, lu kan anak emas dari Hongkong. Gue bilang gitu. Dari Hongkong, betul? Enggak. dari apa buah? Dari Indonesia. Puas. Iya, sorry. Sakit itu loh. Sakit banget itu. Gue pulang, aduh nangis, gue anjir sepanjang. Gue kerja sekian lama tahun loh. Gue nggak pernah tanya gaji. Kalau tanya gaji itu sakit banget loh. Ya itulah risiko jadi karyawan ya. Makanya jadi karyawan jangan lama-lama. Lu ada batu loncatan pindah. Kalau mereka mah udah stuck masa depannya. Ada di sini mah. Nggak bisa maju. Di sini kan cuma side job, gue tahu. Oma, iya sayang. ada nggak
news anchor yang modal cantik dan tampang doang, tapi secara jurnalis masih di bawah rata-rata? Secara skill ya, skill jurnalisnya. Skill jurnalisnya ya itu kelihatan dari saat orang melakukan sebuah interview wawancara ataupun melakukan live report. Live report itu berat loh. Berat banget itu pasti. Yang di lapangan itu. Iya. Apalagi hujan, badai, panas, terik dan segala macam. Lu harus fresh on kamera. Dan lu harus tahu apa yang lu beritakan. Iya. Nah itu yang beratnya di situ. Jadi presenter sekarang jangan modal cantik, modal ganteng dong. Oh gue siaran di sini, cuma abis lu cuma tukang baca dong. Nggak ada apa-apanya. Tukang baca ya. Tukang baca namanya. Lu pergi ke lapangan, lu tahu dong bagaimana lu berani live report di jalur Gaza sana. Itu berjurnalis. Gua di Timur Timur waktu perang referendum tahun 99, gue live report di sana. Mana ada presenter Indonesia Raya? Cuman Jeremy Teti yang berani melakukan 2 minggu live report di sana. Wah, pertaruhannya nyawa. Iya. Zaman dulu tahun 99. Kerusuhan Mei 98. Gue tugas tuh mulai dari Sleepy Jaya, masih utuh mall itu sampai dijarah dan mati puluhan orang. Gue standby di situ, gue ngeliput situ. Dari situ gue harus jalan kaki menuju ke Citraland. Di Citraland orang udah baku tembak kan depannya Trisakti. Gue harus ngumpet, gue tiarap di itu ada kali kan di tengah tuh ada kali kecil itu. Gue ngumpet di situ. Kameramen gue kemana, driver udah kemana. Gue bilang pokoknya menyelamatkan diri. Gue kan pegang jadi reporter, senjata Anda kan mic-nya nih. Menyelamatkan diri di kalinya ngumpetnya. Di kali ngumpet di situ. Ini daripada pelurunya terbang-terbang lu mau mati. Orang lihat Jeremy Teti di kali nggak ngambil ember dan siram gitu ya. Tapi waktu kerusuhan 98 saya di atas flyover Sleepy itu saya main bola sama teman-teman. Serius? Lu ikut jarak kan? Ayo. Pojok busana di situ yang dipecahin pertama kali kaca. Gua ada di situ. Enggak ada, saya enggak ada Sleepy. Di Palmerah iya, Saya cuma ngambil piring doang di Palmerah. Donat pulang berjejeran di situ, gua tahu. Spring bed mau masuk di ganggang nggak bisa, ada kulkas nyangkut di jembatan, ada. Gua di Palmerah ya, kan gua udah naik ke atas ya, pengen ngambil lepis gitu. Zaman dulu. Ini ngapain nih? Jeans. Gua baru sampai naik ke atas, tiba-tiba udah gelap. Turun mau dibakar. Ya mati gua. Nah itu gue di situ. Gue tunggu aja di luar. Bodoh amat gue pada gue masuk ke dalam mati bodoh. Nah itu tol udah kosong itu. Gue main bola di atas. Flyovernya udah rame. Iya sampai teman-teman. Bank yang di sebelah tuh, tower di sebelah juga ditimpuk. Kalian cocok ya ngobrol gitu ya. Soalnya gue waktu aku 98 lagi di pesantren di Gontor. Serius. Iya, jadi nggak tahu tentang penjara-penjara, cuma tahu di berita aja, nggak lihat jelas gitu. Gue udah bertugas, Niki udah taruhannya nyawa. Iya, aku lagi wiridan, lagi ngaji, sholat, gitu. Iya, itu lagi di pesantren, lagi di Gontor. Sama saudara-saudaraku juga di Gontor juga. Dia lulusan pesantren bagus. Oh iya hebat, Gontor kan hebat banget. Iya, semi militer dia. Oma, katanya Oma pernah dikejar pas pampres waktu di Bali. Kok lu tahu dari mana? Kenapa Oma? Oh serius, ini bicara serius loh. Ini masalah nyangkut. Oh, di edit. Ya ceritain. Itu bahaya loh Niki. Gue kan ditugasin live report dari tahu kan lari gengsi itu. Nah gue tugasnya rencananya kan startnya di Sanur, finishnya di Kute. Waktu itu presidennya itu. Siapa? Udah usah ngomongin daripada gue dipanggil lagi. Soalnya kasusnya panjang, Bu. Jadi tugasku adalah live report. Jadi melakukan koordinasi dengan produser yang di Jakarta. Ini kemungkinan besar besok tuh akan hujan deras. Nah, kalau hujan deras kan pasti upacara pelepasan itu kemungkinan akan tertunda atau bagaimana kan. Dengan enaknya ada salah satu produser bikin running text muncullah di TV, diperkirakan ini akan terlambat membuka acara. Sementara dia lagi nonton acara dan muncullah namanya di situ. Pas Pampres datang ke hotel di Nusa Dua, lu tahu nggak? Gue liat, udah banyak, udah mampus gue. Ini teman gue, udah bang, lu ngumpet, lu kabur dari situ. Kebetulan hotelnya gede, jadi ada kolam renangnya ada belok-belok gitu, kayak gue belok kiri, belok kanan, tahunya munculnya ke laut gitu loh. Jadi terus munculnya gue berenang aja terus, gue ngumpet sampai jam 12 malam baru balik ke hotel. Kenapa takut? Ya kan mau diambil. Kan gue tahu kan penanggung jawabnya di lapangan kan gue sebagai reporternya, sebagai produsernya juga kan merangkap jadi satu. Kalau di lapangan tuh semua jadi satu. Ya daripada gue diambil diciduk, padahal gue udah pingin diciduk sih.
Berarti kamu kabur melarikan diri. Belok kiri, belok kanan, Iya kan di cawang atas. kolam renangnya kan belok-belok begini ya. Gue ikutin kolam renangnya. Tau-tau munculnya di pantai di Sanur. Pantai Sanur gue nikmatin aja di situ. Malam-malam gelap gulita lagi. Gue udah tunggu siapa tahu ada yang datang lewat kan lumayan. Terus besok paginya gimana? Enggak, malam itu juga jam 2 malam kita pindah semua, kru-krunya semua. Zaman dulu kan teknologi kan belum digital kayak sekarang. Harus naik ke hotel lantai paling atas tuh pointing dulu, pasang antena di atas, tarik kabel 300-400 meter ke bawah untuk live report. Pindahlah ke Kuta untuk dapat garis finish. Kalau nggak habis deh gue. Wah hebat, serem gue. banget. Iya. Oke. Macam-macam di sini. Ini ada, ini kenapa ini Oma bawa mie instan ini Oma? Ya siapa sih di Indonesia yang nggak makan mie instan? Mie instan Indonesia tuh di luar negeri aja paling hits. Apaan sih? Aduh, Apaan? Apaan tuh? Dia takut ini ulah. Dia juga bang. Sudah deh jangan main-main gituan. Gak mungkin saya main ini. Ada ini. Tuh, ada Oma, ini Oma kenapa Oma? Kemana-mana bawa mie instan Oma? Sama susu Oma? Sama susu, kenapa? Kenapa? Susu, susu buat ini scrub, body scrub. Kita benerin dulu tuh. Liputannya pernah sampai Duduk di mie instan di dan mie susu. instan dan Bener, susu. pernah nggak? Ketika kerja dulu, duduknya sampai di mie instan. Bukan, itu masa kecil gue. Coba ceritain. Coba ceritain dulu Ini sedih kayaknya ini. Serius itu Ini masa serius kecil. ya? Iya, kenapa? Ini serius banget loh. Serius, coba, iya. Itu perang Timur-Timur tahun 75, aku masih SD. Jadi, gue udah mengalami 2 kali perang ya. Perang Timur-Timur tahun 75. Nah itu Pak Prabowo kan waktu itu bertugas, Pak SBY bertugas di sana. Jadi tau lah, Tambora itu adalah basis Indonesia dengan perbatasan dengan Timur-Timur. Nah gue sekolah di sana kan zaman kecil. Di sekolahnya tuh hari Senin gue di SD 1, besok bisa pindah SD 2 dan duduknya di atas karung-karung beras, dapat mie instan kan ada pembagian buat pengungsi, dapat mie instan sama susu. Itu benar, gue sering dapat, gue minta. Padahal itu jatahnya buat pengungsi. Ya kan buat perbaikan gizi lah. Iya betul. Gitu. Jadi betul tahun 75 tuh hidupnya susah banget, lu tau nggak? Waktu perang Timur-Timur tuh loh. Kan udah bingung, udah perang di mana-mana, udah bunyi senjata, udah meriam di mana-mana, udah bunyi kota tuh udah dimatiin lampu. Biar kita mau kabur kemana waktu itu? Gelap, bingung. gelap, Kan belum punya kendaraan, belum punya apa-apa. Nebeng truk-truk yang ada. Zaman dulu tahun 75 aku merasakan perang waktu masih kecil. Jadi mungkin anak-anak sekarang belum merasakan itu namanya perang tuh. Udah 2 kali merasakan. Mencekam ya setiap malam itu ya? Terakhir Iya, ya perang batin sih. Emang makanya karena dia sering dengar suara basoka, bom Iya, tembakan. bom tembakan. Udah biasa. Jadi lemes badannya. Lemah. Iya. Tulangnya jadi lemas. Ya, itu Habis sumsumnya ya kena. teruskan hancurkan. Gitu. Iya. Nah Oma, kalau misalkan ular itu kenapa Oma sama ular? Kok tahu sih? Iya. Gue jujur aja, nggak ini ular mati mah gue nggak takut. Kalau ular hidup? Gue pernah waktu kan masih kecil, masih SD. Kalau pulang sekolah tuh nanti sore-sorean tuh ke hutan cari rumput buat kasih makan sapi. Ya namanya orang ya juga tinggal di kampung ya, kasih makan sapi tuh untuk nanti sapi tuh akhir tahun nanti dijual buat biaya sekolah berikutnya lagi begitu. Nah bokap gue piara sapi, jadi gue tiap sore pulang sekolah nanti ke hutan cari itu rumput gajah ya buat kasih makan sapi tuh. Terus pas di pinggir kali gitu, gue lagi potong-potong rumput gini, tiba-tiba ular merah tuh datang kejar gue. Anjir betul-betul, ular tuh panjang sekitar 2-3 meter gitu, gede lagi. Anjir ularnya gede banget, ular merah. Gue baru seumur-umur lihat tuh ular merah. Nah di sungai itu, kali itu kan batunya gede. Gue loncatin ularnya ikut gue terus. Kakak gue pegang parang lempar itu ularnya balik lagi. Ih gila, itu mulai itu gue trauma sama ular. Dikejar sama ular? Dikejar sama ular. Oh di sana ularnya banyak. Ular terbang aja ada. Gue pernah lihat ular berkepala 2 juga. Gue pernah lihat yang kepala bercabang. Enak dong kalau ularnya kepalanya 2. Itu lain lagi bu. Ular pada 2 kalau satu pengen berak, satu pengen makan bagaimana? Ya tungguin yang satu gitu. Serius, ada ular hijau yang kepala 2 tuh aku Tapi nggak sempat dicetek? Enggak, cuma lihat aja dia melingkar-melingkar di pohon. Gitu. Oh, jadi ini sering. Gitu. Itu yang teringat sampai sekarang. Itu betul teringat sampai sekarang gitu loh. Nah ada juga pulpen Oma. Pulpen itu apa Pulpen Oma? apa nih pulpen? Pulpen. Atau bagian dari kerjaan sebagai jurnalis dulu? Oh iya itu pulpen pasti tidak lah. terlepaskan. Oh begini, kan zaman dulu kan belum paperless seperti sekarang ya, tanpa skrip ya, tanpa kertas gitu loh. Jadi zaman dulu kita kalau siaran kan pakai naskah gitu loh, jadi baca. Nah gue selalu pegang ballpoint. Ballpoint itu gini,
Aku contohin ya. Iya. Nah, lagi baca berita gini, terus tangan gue begini itu ini adalah hashtag kode. Anak sekarang belum gitu. Ini hashtag kode dengan someone di Surabaya lah gitu loh. Terus kalau gue lagi begini atau main gini, oh ini dengan someone di Jogja. Kalau lagi gini, someone di Makassar gitu. Jadi bahasa komunikasi kan belum ada internet, belum ada sosmed seperti sekarang, belum ada handphone, masih zaman pager, kayak gitu. Jadi bahasa visual aku seperti itu. Nyampe tuh komunikasinya begitu dengan seperti kode-kode itu doang, seperti itu. kode-kode doang. Bang, nanti kalau siaran nih ya apa main-main ballpointnya kayak gini. Itu tandanya kita ada kontak batin kayak gitu dengan penonton, dengan fans. Gitu. Dengan Fans. Tadi Someone tuh fans kan. Oh, someone somewhere apalah gitu loh. Oke. Begitu. Nah, Kak, terakhir ini cukuran kumis apa ini Oma? Cukus kumir nih. Ya, itu kan wajib kok kemana-mana. Gue kan brewoknya gampang, bisa Tapi buat brewok gini banget sampai kayak Regen. Iya, semua gue kalau dilepas nih nyambung semua ini brewokan gue. Oh, sejak kapan mengalami kebotakan Oma? Kayaknya sekitar sering dijambak kali ya. Waduh. Rontok bu. Enggak, umur tuh bertambah ya mungkin ya nggak tahu deh. Kan garis rambut tuh kan makin lama makin ke belakang kan. Nah, kayak gitu. Ya kalau dulu kan catok-catok kan ngobrol tarik apa siaran kan kayak gitu, rambut gua kan keriting sebenarnya. Berarti sekarang udah botak nih Oma? Enggak lah. Coba lihat Oma. Coba. Enggak lah. Coba dong di sini dong di kamera kita lihat. Enggak lah. Eksklusif Oma. Enggak boleh. Udah cukup di rumah gua dijambak dulu, udah pernah dijambak sama dia ya. Katanya pernah ya? Pernah dijambak sama dia. Dijambak kamu sakit lu. Terus kulkas ditendang-tendang sama dia pernah. Aku tahu. Kulkas gua, ini lemari sepatu gua, kan sepatu gua kan gak ada yang mahal kan. Dia ternyata panis sepatu gua semua. Gua digitu, aduh sakit lu kepulang. Sakit lu. Kan bukan gue aja di ternyata tasnya KW. Dia bilang, emang ini tas gini, tasnya KW. Oh betul tasnya KW. Ini sendiri yang ngomong. Karena lu ngomong juga Tapi emang bener. Iya. Oh gitu. Udah Oke. ini ya. Oma. Kayak kumis tadi nggak boleh dicukur sama pihak TV-nya. Yang kumis itu nggak boleh dicukur Oma. Oh gini, Iya. waktu awal dulu waktu direkrut pertama kali jadi presenter di Surabaya tahun 94 kan gue masih berkumis kan. Nah itu tidak boleh dicukur karena salah satu ownernya lebih suka gue pakai kumis. Lebih manly. Mungkin juga lebih berwibawa. Wibawa, gitu. betul. Iya. Nah ini ada cerita seru banget nih ya Asdos kita nih ya Diki ya. Katanya Menteri belum mulai acaranya karena reporter Liputan 6 Jeremy Teti belum datang ke lokasi. Itu gimana sampai ditungguin Eksklusif itu ya. Bukan eksklusif, on fire saat On fire itu. banget saat itu. Lagi memang ya dibilang eksklusif sih enggak. Zaman dulu kita harus bangga. Gue harus bangga. Alma mater gue Liputan 6. Reporternya tuh di mana-mana dihormatin orang sampai di pelosok manapun juga. Jadi kalau acara-acara kementerian, BUMN pun maupun konglomerat kalau acara mah belum mulai reporter dari SCTV dari Liputan 6 sudah datang belum? Kalau belum datang acara belum mulai. Dan itu gue ngalamin beberapa kali. Jadi betul-betul kita tuh ditunggu betul karena Liputan 6 saat itu sangat on fire, sangat hits, top rating lah, paling top lah udah. Padahal program cuma setengah jam waktu itu tapi sangat ditunggu orang saat itu. Tahun 96 itu. Nah katanya Oma juga pernah bisa masuk ke rumah Presiden Pak Soeharto. Oh iya. Wah hebat sekali. Tidak semua orang bisa masuk ke situ. Ya, kok Dan bisa? gue selalu dapat tugas saat Lebaran, meliput ke Cendana. Nah, bagaimana caranya kalau kita cuma ngeliput luar doang kan visual kita kurang banyak dan memang tidak boleh bawa kamera. Akhirnya kita kalau sekarang ada bawa handphone kita bisa nyelindak masuk ke dalam. Nah, gue kenal Bunda Dorce di situ. Nah, Bunda Dorce almarhum ini dia yang membawa aku, Kak Jeremy mau masuk ke dalam. Ayo, boleh lewat sini. Dia bawa gue masuk ke dalam, bisa makan dengan keluarga Cendana. Itu sebuah kebanggaan. Tapi yang lain gak boleh ada yang masuk, cuman gue sendiri yang masuk. Iya betul-betul, itu karena Bunda Dorce loh. Baik banget loh. Tapi diabadikan nggak? Ada fotonya? Gak boleh. boleh. Hanya boleh masuk makan minum doang. Saat itu masih lengkap, masih diibutin. Masih lengkap semua. Tahun 96. Anak-anaknya juga. Iya. Iya. Lengkap semua di situ. Oma katanya Oma pernah
dipelet sampai nggak pulang 3 bulan. Itu dipelet sama siapa, Oma? Kenapa tuh? Kenapa dipelet? Anda dipelet sama siapa? Niki, kalau kita tinggal di daerah, ya namanya hal-hal yang berbau dengan mistik itu masih sangat kuat. Ya mungkin Niki di Binong aja juga mungkin ada kan? Kok tahu sih aku di Binong? Ya iyalah, lulusan dari Binong sampai nggak kenal. Binong? Dia tuh, benar Binong Kolmai. Niki kan Binong terkenal. Iya. Lanjut silakan. Gini kok bisa Niki, dipelet? kalau lu suka sama orang, orang suka sama dirimu, tapi lu menolak, itu hati-hati loh. Kita harus menolak orang dengan halus. Jangan sampai bermain kasar. Lu bermain kasar, cinta ditolak, dukun bertindak. Wow. Itu benar loh terjadi. Tapi kalau sekarang kayaknya kayak gitu-gitu udah agak sulit ya, karena dukun zaman sekarang kan udah komersil. Mungkin. Kalau zaman dulu kan enggak kan. Idan itu gak alami sendiri selama 3 bulan. Yang melet cewek apa cowok, Oma? Ada dia orang lah, manusia. Ya pokoknya orang manusia. Dan itu teman dekat dari kakakku sendiri. Teman dekat. Iya. Dan dia sering ke rumah. Dan gue gak pernah respect gitu loh. Ya udah lu main teman kakak gue, lu ngobrol aja. Kan ngomongnya motor, sepedaan gue kan gak ngerti gitu-gituan. Sepeda apa dulu, Bu? Sepeda bayi gitu loh. Terus enggak lah. Oke. Susah dong ngomong sama pakar-pakar ini ya. Hebat bisa membaca soalnya. Iya sayang. Almarhum ayah kan meninggal Februari, Oma. Iya, karena betul. pemakamannya kemarin, Februari kemarin di tahun ini ya, Oma. Niki kan ingat dulu waktu kita pernah video call sama bapakku. Iya. Bapakku bangga banget, senang cerita ke orang satu kampung. Iya. Aku di video call sama Nikita Mirzani loh. Yang waktu di rumah. Iya, tahu. Iya betul, itu bapakku tuh senang, bahagia. Sampai orang satu kampung di mana-mana di kampung-kampung teman-temannya dia semua dia cerita semua. Saya kalau orang saya bayar begini ya tinggal di sini, tapi saya pernah di video call sama Nikita Mirzani loh. Bokap gue bangga, senang banget sama Niki. Iya, senang ya. Senang banget. Tapi udah almarhum Februari kemarin. Sakit apa, Oma? Udah umur udah umur ya. 88. Biasa kalau udah jatuh kan udah mulai retak. Pinggul itu kan udah nggak seimbang hidupnya. Iya. Nah katanya pemakamannya itu, Oma, bersebelahan sama sang ibu ya? Oh enggak, gini, ibuku tuh kan meninggal tahun 2000 di Atambua, jadi makamnya di Atambua. Nah waktu bokapku meninggal, sementara ada sembahyang jenazah kayak gitu, tiba-tiba ada 3 perempuan tuh kesurupan. 3 perempuan kesurupan tuh, ibuku tuh masuk ke dalam tubuh mereka dan ngomel dan ekspresi dan suaranya tuh semua ibuku semua dan sama gitu. Kok bisa di 3 tempat yang berbeda yang lagi sembahyang kok pada kesurupan. Nah ibuku minta untuk dipersatukan kembali. Oh jadi satu makamnya dibarengin. Berdampingan kayak gitu. Oh sama kayak itu loh makam mama papaku. Jadi gitu satu ya? Satu liang. Satu liang. Kalau ini dapat berdampingan jadi bisa ini. Itu permintaan ibuku karena 23 tahun mereka terpisah. Jadi sekarang ibuku artinya menunggu untuk menuju ke surga, ditunggu jadi selama 23 tahun. Kita juga sampai kaget. Tapi kasih waktu cuma 40 hari. Pokoknya 40 hari saya harus berdampingan dengan bapakmu lagi. Kita takut semua loh daripada melanggar kan takut jadi hukum adatnya dan segala macam. Oma, iya sayang. Aku ada foto yang apalagi? Nih, coba Oma inget-inget ya. Ingat ya. Ini ada. Gue di sini kita tersangka ya, di ini kasih barang bukti. Oh my god. Nih, Oma waktu ngapain nih Oma? Oh itu pemasangan ring jantung pertama tahun 2016. Kenapa Oma? Kok pasang ring? Berapa ring yang dipasang di jantung? Sekarang udah 3. Cukup 3 aja. Ya. Karena ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi gue sering sakit kepala. Jadi orang yang sering sakit kepala, sering kerokan masuk angin, itu hati-hati loh. Cek pembuluh darah Anda. Mendingan ke rumah sakit sering cek gitu. Itu tanda-tanda pasokan oksigen menuju ke otak tuh berkurang, terhambat. Jadi sering sakit kepala menderita. Aduh sakit kepalanya tuh cenut-cenut bisa 2 hari nggak hilang-hilang. Padahal udah minum obat ini nggak sembuh-sembuh. Jadi itu salah satu indikatornya. Gejala awal orang sering sakit kepala, sering masuk angin. Berapa hari dirawat? Hanya 5 hari kok. 5 hari. Enggak, sekarang udah canggih cuma 1 malam bisa. Iya karena pasangan ring gampang. Ini Oma waktu foto ini pakai filter nggak? Enggak asli lah. Zaman dulu handphone zaman dulu mana ada. Point of view-nya filter yang dibahas. Enggak lah. 2016 ya belum ada filter. Belum ada filter. Oh, jadi Oma dari 2016 udah pasang ring? Iya, ring 1. Ring 2, ring 3-nya 2017.
Begitu. Oh begitu. Sekarang udah Itu 3. fotonya gue minta ini perawatnya, kok kan gini kan pasca operasi kan kita nggak tahu mau masuk ke ruang ICU. Lah orang semua di situ tidur semua, orang semua nggak sadarkan diri. Nah gue sendiri yang sadar. Nah gue sampai gue hidup apa gue sadar nggak? Gue bilang perawat sini tuh, itu orang-orang kok kenapa tidur semua? Kok kenapa gue sendiri yang sadar? Gue tak, lu foto gue dong, lu foto gue dulu. Gue takut. Pasti gue ada Ih, serius lu kalau habis operasi betul. takut. Habis operasi soalnya kita nggak tahu kan apa yang terjadi berikutnya kan nggak tahu tiba-tiba yang mereka sadar gue yang gimana. Gue takut kan horor banget kan suasana. Satu lantai itu semuanya kan habis operasi semua digelar kayak ikan berjejer semua di tempat tidurnya masing-masing. Ih serem banget loh itu. Tapi normal orang habis operasi biasanya istirahat. Lah gue nggak sadar. Iya kan gue sadar. Kan gue disuruh nyanyi 3 lagu di ruang operasi. Lagu dangdut. Seriously, sekarang tuh canggih kan teknologinya. Pasang ring tuh. Nah, kalau ini Oma, foto ini. Allah ini keluar ini saudara-saudara gue semua. Nah, Oma yang mana ini? Iya, yang tengah dong. Ini masih kecil kan gula baju gue udah matching kan, udah kuning. Oh, ini Oma tuh anak keberapa dari berapa Gue nomor 3 sih? dari 6 bersaudara. Yang pertama yang rambut panjang itu. Kelihatan udah lenje dari dirinya, dari Iya. berdirinya kan, udah nggak presisi. Oh, nggak presisi. Polisi kali ya. Nggak presisi. Salam presisi. Iya. Kelihatan kan dari mudanya udah. Seperti Hamdan ATT kamu Iya. ya. Ini gimana orang itu udah meletek gitu gimana? Oh. Tapi ini masih ada semua Oma. Oh, salah satunya udah meninggal yang di belakang aku. Sini, cewek. Justina itu udah meninggal kena cancer 2020 pas lagi COVID-nya itu. Oh. Nah, Oma, Yes. kalau hari Natal momen apa yang tak terlupakan yang Oma tuh kadang-kadang pengen pengen diulang deh kalau waktu bisa diputar kembali gitu. Ya mungkin masa kecil ya, kan masa kecil kita tuh memang sulit banget dilupakan ya. Gimana nyokap gue bisa jahit, jadi jahit baju tuh seragam semua gitu berapa orang tuh terus pergi gereja malam Natal tuh rame-rame dengan baju yang sama semua kayak gitu. Kayaknya momen itu tidak akan terulang lagi. Kalau anak sekarang mana mau dipakai baju seragam kecuali kembar. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Nah itu kadang momen-momen seperti itu terus bikin kue Natal sama nyokap bersama-sama. Walaupun cuma pakai arang doang, pakai batok kelapa, kan belum ada oven, belum ada apa-apa. Gue bagian nyetak-nyetaknya itu kue-kue itu kue apa nasar itu, bagian cetak-cetak gue kayak gitu. Oma, ini kan sekarang lagi hari Natal, ya kan? Kira-kira apa yang mau Oma sampaikan untuk kedua orang tua Oma yang udah nggak ada lagi di hari Natal ini? Ya, mungkin Natal kali ini Natal pertama di mana saya tidak bisa berkumpul lagi dengan orang tua. Biasanya setiap kali Natal saya ke Bali berkumpul dengan bapak saya, pergi ke misa malam Natal bersama. Tapi Natal kali ini sudah tidak bisa berkumpul lagi, orang tua sudah tidak ada semuanya. Dan ya gimana ya? Bisa berkumpul dengan keluarga, dengan saudara-saudara aja, ya itu mungkin udah bagus. Tapi semua orang udah punya program untuk akhir tahun, jadi sudah pernah pergi semua. Ya saya hanya berharap aja mungkin Natal kali ini akan memberikan kedamaian, membuat kita keluarga lebih kompak lagi, lebih sayang lagi, bisa saling care satu sama lainnya. Seperti itu aja. Amin. Oke Oma, kita sekarang mau masuk ke games IPK, Ilmu Pengetahuan Keberitaan. Oke Oma harus ambil salah satu yang akan ada kotak di sini. Nanti itulah yang akan Oma bawakan beritanya. Oh gitu. Nomor berapa? Oma mau ambil nomor berapa? Aku nomor 3 deh. Oke. Aku. Oh kenapa? Oh ada masalah. Oke. Pencurian sendok dalam rumah RT. Rumah tangga, rumah RT. Rumah RT. Rumah Pak RT. Oh. Bukan penggebokan dalam rumah tangga. Itu Maksudnya apa itu? Ini Berita emang ini. spesial buat saya kalau itu dari mulutnya. Ya. Sendok di rumah Pak RT. Iya, pencurian. Pencurian. Dibuat sebuah berita. Iya. Biar berita itu menarik. Iya. Iya. Jadi biar ditonton orang. Iya. Aduh Tuhan. Ayo. PR banget itu. Siapa tahu habis ini bisa ngalahin Najwa Shihab kan, kita nggak tahu. Dapat program. Kau punya cerita on Najwa Shihab. Iya kan? Oh udah baikan. Lah aku nggak pernah ribut sama dia. Oh udah lebih baik. Aku mah bestie. Oh bestie. Iya. Gue juga apalagi. Gue pada dia dari dulu. Bestian.
Terus gimana? Itu tadi poin. Iya, oke. Iya. Masalah sendok di rumah Pak Erik, pencurian pria sendok. Oke, baiklah pemirsa, ada sebuah informasi terbaru yang baru saja kami terima di redaksi kami. Ada berita terbaru di rumah Pak RT Pak Diki. Pak Diki mengoleksi sejumlah sendok dari bahan emas dan salah satunya hilang. Dan diduga yang mencurinya adalah anak dari tetangga sebelah rumah. Apakah akan diadili? Apa harus melakukan justice kolaborasi? Ya, betul. Terima kasih. Bagus. Wah, bagus Benar sekali. kan? Benar. Nah. Bagus. Nomor berapa next? Ya Allah, berat banget ini. Apalagi ya kita mulai dari yang pertama. Iya. Kok nggak nomor 2 sih? Pertama dulu. Kita kan loncat-loncat, gue udah tahu jebakan Batman. Melabrak pelakor di warteg. Waduh, melabrak pelakor. Informasi terbaru dari dunia entertainment tanah air. Dikabarkan sedang retak dengan keluarganya dan diduga ada orang ketiga. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Istri melabrak sang pelakor itu di warteg yang sedang berduaan dengan sedang suap-suapan. Menurut Anda, apakah sikap istri dibenarkan? Kita simak saja beritanya berikut ini. Kamu harus mikir loh. Satu terakhir. Sekian detik. Artis flexing harta. Artis flexing. Dunia entertainment tanah air penuh dengan flexing. Dunia flexing kini menjadi tontonan yang menarik bagi emak-emak dan siapapun juga netizen Indonesia. Menurut Anda, flexing harta itu positif di mata masyarakat? Dan apakah akan memacu ataupun memicu masyarakat untuk melakukan flexing seperti itu dan melakukan tindakan-tindakan nekat kriminal diantaranya korupsi, money laundering dan juga narkoba. Seperti itu. Wah, bisa kan? Money laundering benar. Satu lagi. Udah. Sudah selesai. Ya Allah, PR itu. Oma, pertanyaan terakhir Oma. Kita tidak tahu ya umur seseorang itu sampai kapan. Betul. Oma. Misalkan Oma pulang dari sini tiba-tiba dicabut nyawanya sama Tuhan. Ya, Oma pengen dikenal sebagai Jeremy Teti yang seperti apa? Jeremy Teti yang sebagai seorang jurnalis. Jurnalis ya Oma. Yes. Saya bangga dengan profesi itu. Iya, iya. Tapi emang Oma paling keren sih sebagai jurnalis Betul. di antara yang lain. Terima kasih. Kalau Oma Ya, lagi aku bawain bangga berita tuh dengan enak. profesi itu. Ya aku kalau nonton Oma lagi bawain berita tuh enak aja untuk ditonton berlama-lama tuh enak. Oh, gitu. Cara-cara bicaranya gitu kan, nyaman aja. Punya gitu. karakter, intonasinya Karakter. bagus. Oh iya? Iya. Emang nonton? Nonton Ih, dong, di Binong pada ada, emang zamannya. di Binong ada TV zaman dulu? Ada. Sampai 2014 ada dong. Ada. Di situ, Iya. 2014 terus pindah ke... Aku kan udah mulai jadi artis 2012. Ya gue nonton lah 11 episode itu, Take Me Out. Iya. Gue nonton dirimu dari awal sampai labrak-labrakan di kafe itu gue nonton. Iya. Lalu settingan. Jadi Tapi Oma. Take Me Out tuh gue nonton loh, dari episode awal gue nonton di Iya, yang percaya yang ada aku kan? Iya. Iya, makanya Oma, terima Yes. kasih banyak loh Oma. Udah, aduh terima kasih. Terima kasih udah mau mampir ke Sama-sama. KKN Oma. Semoga sehat terus, panjang Amin, umur amin, ya amin, Oma. amin. Pokoknya apapun yang bikin Oma bahagia deh. Betul. Amin, terima kasih. Tetap jadi Niki diri sendiri juga. pokoknya. Terima kasih juga Diki. Agar tetap Iya. mencintai orang Indonesia. Betul sekali. Iya. Amin. Niki juga tahun ini kok adem sekali hidupnya. Kayaknya lihat dia tuh fresh, enak gitu, adem. Kayaknya Beda. Indonesia adem loh. Iya. Iya. Ini bukan lagi ini Mungkin kita karena yang tahun politik kali ya. dia switch on off-nya udah di offin untuk Oh, berharap. begitu. Jadi Iya, di offin. sudah selesai Oma, 37 tahun sudah. Oh. Oke. Oma matanya masih awas kan? Oma bisa baca mading kita? Madingnya. Mana bayi bahaya jelas lah, mata gue masih bagus. Mantap, ini dia. Info BMKG. Baca mading kok garing. Oh, BMKG. Oh, ditemukan kacamata berwarna silver, siapa yang merasa kehilangan datang ke kelas ini. Hai kamu yang cintanya terlalu baper, menikah itu nggak segampang minum air segelas. Kenapa nggak bikin menikah itu nggak segampang? Gimana sih Dik? Gimana sih? Menikah itu gak segampang minum air. Iya. Jelas.
Oh, mungkin ini ada pantun atau rima di sini, kelas dan gelas. Oh iya betul. Iya. Oke. Itu kan kacamata berwarna silver. Iya. Yang kitanya terlalu baper tuh. Ada er-ernya. Bacanya mau Pak. Yang bawahnya. Ini gambar orang minum ya. Ya. Ah. Iya. Sampai bilang orang tidur. Satu lagi Oma. Ini satu lagi. Info BMKG. Baca mading kok garing. Nada berita dong, Mbak. Oh, nada berita. Iya. Oke, baiklah pemirsa, kita mulai dengan informasi BMKG hari ini. Ikutilah seminar public speaking dengan konsep sambil camping. Tidak dipungut biaya alias semuanya gratis alias gretong. Yang penting jangan bawa emping. Kira camping. Aduh maklum, udah tuir. Jangan. Yang penting jangan bawa emping. Nanti kita asam urat yang mana hidup harus sehat. Oh benar, asam urat harus dikontrol ya Bu. Jangan sampai melebihi dari 7. Berbahaya. Satu lagi Oma. Lagi pojok sana. Yang di ujung. Kalau mau pergi dibilang hati-hati. Itu udah pasti. Diva Indonesia Krisdayanti, news anchor legend itu pasti Jeremy Teti. Jangan selalu memikirkan royalti. Harta kau nggak dibawa mati. Jadilah diri sendiri. Kau pun pasti damai di hati. Terima kasih semua sudah menyaksikan KKN. Copywriternya oke loh ini. Wah, Cerdas loh. Hebat loh copywriternya. Yang bikin itu hebat Iya. loh. Iya, penulis Iya. kita bukan macam-macam. Penulisnya hebat loh. Oma bisa Dika mau ngomong Oma. Ayo Oh, Diki silakan. lanjut. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Nextera hanya di KKN terbaik. Terima kasih sudah menyaksikan KKN hanya di Nextera. Kasih tahu teman-teman handai taulan kalau acara menghibur. Cari hikmahnya nggak ada, yang penting menghibur. Bye bye. Ya, Bye. Selamat